Pada malam hari ini adalah unplug ya, unplug. Nah, ketika mendengar kata unplug, apa yang ada di benak sobat muda semua? Kalau bagi saya gitu ya, orang yang katakanlah hidup di generasi 90-an, unplug itu langsung mengingatkan saya kepada band-band besar tahun 90-an, sobat muda semua. Pada waktu itu ya, band-band yang terkenal biasanya akan punya satu sesi konser yang disebut sebagai konser unplug ya. Digelar oleh MTV biasanya, yakni ketika mereka biasanya konser dengan banyak sekali alat musik elektrik. Pada waktu itu, dalam konser unplug ini, mereka akan melakukan live musiknya tanpa banyak efek canggih gitu ya. Jadi benar-benar hening, benar-benar akustik, sehingga membawa penonton kepada suasana yang akrab dengan band-band pujaan mereka. Nah, itu yang saya ingat kalau mendengar kata unplug. Tapi rupanya sobat muda, kata unplug tidak hanya tentang musik ya, tidak hanya tentang live konser yang spesial. Unplug juga sebenarnya berbicara tentang kehidupan yang katakanlah mengambil waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, hari-hari ini kita hidup di dunia yang banjir dengan informasi. Kita hidup dengan dunia yang sangat dekat dengan dunia maya ya. Bahkan tidak jarang kita hidup jauh lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata ini. Dan informasinya tidak habis-habisnya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik ada informasi baru yang muncul dan itu diberikan kepada kita melalui media-media internet ya. Begitu ramainya, begitu riuhnya dunia kita ini. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan penting sekali kita melakukan unplug gitu ya. Artinya kita katakanlah memutus koneksi kita sementara waktu dengan dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini dan memasuki perenungan firman Tuhan, atau bahasa kerennya Lectio Divina gitu ya. Mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memberi diri kita diisi, dicas oleh Tuhan sendiri sehingga ada kekuatan baru, ada kesegaran, ada hikmat, kekuatan, kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Ya, saya percaya sobat muda pun juga menyadari bahwa kita membutuhkan hal itu ya. Sebab di dunia yang ramai ini kadang-kala kita jenuh sekali. Kadang-kala kita merasa sangat dibanjiri dengan berbagai macam hal dan dituntut begitu banyak. Namun Tuhan itu baik. Selalu Tuhan itu ada bagi kita, memberikan kita anugerah waktu khusus untuk berjumpa dengan Dia, menikmati Dia melalui firman-Nya ya. Kita mengunplugkan diri kita dulu dari hiruk-pikuk dunia ini dan menikmati firman-Nya. Nah, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita, sobat muda semua, untuk membaca Yosua 1 ayat 8 ya. Mari kita buka Alkitab kita, baik yang cetak, barangkali juga yang elektrik gitu ya. Ada di HP kita masing-masing. Yosua 1 ayat 8, saya akan bacakan bagi sobat muda semua. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Nah, itu firman Tuhan yang kita renungkan, yang menjadi dasar pembicaraan kita pada malam hari ini sobat muda. Nah, unplug, Yosua pun juga sebenarnya penting melakukan unplug ya. Menjauhkan dirinya dari segala tuntutan, dari segala tanggung jawab besar sebagai seorang jenderal dan pemimpin Israel pada waktu itu. Karena seperti yang kita ketahui, Yosua itu mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Sebab Yosua hadir sebagai pengganti Musa. Sobat muda semua ya, kita semua tahu tidak mudah menggantikan orang besar, betul? Coba sobat muda renungkan ya, kalau kita misalnya punya pemimpin yang luar biasa, kemudian di generasi berikutnya kita yang dipercaya jadi pemimpin, dan kita merasa, waduh, saya dibandingkan dengan beliau pendahulu saya sepertinya tidak ada apa-apanya. Tetapi itulah anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita hebat, kita dipilih, dipanggil, dan dipakai sebagai instrumennya, kan begitu. Nah, Yosua pada waktu itu dalam tanggung jawabnya yang besar menerima firman Tuhan yang indah sekali sobat muda, yakni Tuhan memerintahkan agar dia melakukan Lectio Divina, perenungan firman Tuhan sebagai modal kekuatan, hikmat untuk dia menjalani tanggung jawabnya sebagai pemimpin Israel ya. Nah, sebagai pemimpin Israel itu tugas utamanya adalah memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Dan ini bukan hanya masuk
Sebab ada 7 bangsa yang sangat besar di Kanaan, yang teknologi militernya jauh lebih canggih daripada Israel, yang pengalaman perangnya jauh lebih banyak, yang kota-kotanya berbenteng-benteng, bahkan yang memiliki para raksasa sebagai pasukan-pasukan mereka, yakni manusia hibrida pada waktu itu. Itu yang membuat sebenarnya tanggung jawab Yosua itu melampaui akal pikiran manusia normal gitu ya. Kok tanpa Tuhan pasti gagal. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia Tuhan Allah Israel yang memberikan misi ini dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagaimana memenuhi misi yang besar ini dengan baik ya. Nah, Tuhan memerintahkan yang pertama agar Yosua itu memperkatakan kitab Taurat ini ya, memperkatakan kitab Taurat ini. Perhatikan kata ininya ya, bukan kata itu. Kalau itu kan barangnya jauh. Tapi kalau ini barangnya ada di depan Yosua. Dan saya percaya barangnya sedang dipegang oleh Yosua, saudara pendengar semua. Saya merenungkan gitu ya, membayangkan Yosua pada waktu itu sedang membuka-buka kitab Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab itu sedang dibaca oleh Yosua ya. Entah dia tiba di bagian mana, tapi dia sedang membaca Alkitab. Itu dia. Ketika dia sedang membaca Alkitab, dia mendapatkan firman yang berasal dari Tuhan, yakni agar dia memperkatakan kitab Taurat ini. 5 kitab pertama. Dan memang itu kitab yang ada pada waktu itu. Musa menulisnya dan mewariskannya kepada penggantinya Yosua. Jadi rupanya rahasia jadi pemimpin besar pada waktu itu agar Yosua membaca kitab suci dan memperkatakannya ya, membaca, merenungkannya dan memperkatakannya. Barangkali kita bertanya begini, kalau begitu bagian mana yang mesti saya perkatakan, kan begitu ya. Jangankan Alkitab zaman sekarang, zaman dulu yang cuma 5 kitab itu banyak sekali topik-topiknya. Bagi saya sederhana saja. Ketika kita membaca Alkitab, pasti ada bagian-bagian yang berbicara secara pribadi. Ini dia yang penting ya. Ketika membaca Alkitab, semua bagian atau bagian-bagian tertentu yang berbicara secara pribadi, bagi saya itu pesan Tuhan. Simpel aja. Sebab Alkitab itu adalah kitab yang sifatnya juga personal ya, kepada setiap pembacanya. Kalau itu berbicara kepada kita, maka garis bawahilah hal itu ya. Entah kita menstabilonya, entah kita mencatatnya, entah kita membacanya berulang-ulang, memperkatakannya. Nah, rupanya itu ada khasiatnya ya. Khasiatnya itu indah sekali, yakni supaya Yosua bertindak hati-hati dan berhasil, bahkan juga beruntung ya. Bayangkan, bertindak hati-hati, berhasil dan juga beruntung. Namun ingatlah, semua berkat dari membaca firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang instan. Karena gaya hidup berleksio divina, membaca firman Tuhan itu harusnya menjadi hal yang sifatnya daily ya, harian bagi kita. Kadang-kadang kan kita di zaman yang instan ini, kopi instan ya, mie instan, nasi goreng pun instan, ada yang jual di supermarket ya, semua serba instan. Kita ingin baca sekarang berkatnya hari ini. Saudara pendengar semua, sama seperti orang yang ingin meningkatkan gizi tubuhnya gitu ya. Katakanlah kita sempat terdampar di sebuah pulau ya, kayak film-film ya, terdampar sebuah pulau pasir putih, tapi masalahnya seorang diri gitu. Saya seorang diri, nggak ada siapa-siapa. Kemudian seminggu kemudian kita ditemukan, kita diselamatkan. Kita pasti kekurangan gizi di sana, karena di pulau yang terpencil sumber daya makanan kita tidak bisa ketemukan dengan maksimal. Kita pun juga nggak punya perlengkapan yang lengkap pada waktu itu, tetapi kita bertahan hidup kan begitu. Nah, ketika kita diselamatkan, tentu kita akan makan makanan yang baik ya. Tenaga medis, dokter pasti menganjurkan makan ini, makan itu, istirahat, minum suplemen ini, vitamin ini dan juga itu gitu. Tapi apakah ketika kita makan makanan yang baik, minum vitamin dan suplemen, pada hari itu kita kembali pulih? Tentu tidak. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin kuat, semakin pulih dan akhirnya berfungsi normal. Demikian juga firman Tuhan ya. Apalagi buat rekan-rekan yang katakanlah baru begitu, baru menyadari pentingnya pembacaan firman Tuhan, berleksio divina, beranplug bersama dengan Tuhan. Tentu tidak instan, butuh ketekunan. Itu sebabnya bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kita menikmati langkah pertama ini. Nah, langkah pertama jangan berat-berat dulu lah. Langsung baca 10 pasal yang mabuk juga ya. Bacalah sesuai dengan kemampuan kita dulu. Kalau bisa 2 pasal bagus. Kalau nggak bisa 1 pasal juga oke. Kalau nggak bisa 1 perikop juga oke. Kalau nggak bisa juga 1-2 ayat ya. Yang penting ada gitu loh. Dan ketika ayat itu berbicara dengan kita,
kepada kita secara pribadi, maka itu yang kita perkatakan. Kita perkatakan, kita renungkan, itu kita gemakan dalam diri kita. Bahkan sampai ayat itu menjadi sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, itu artinya ayat itu sudah kita renungkan dengan sangat dalam sekali. Nah, saudara pendengar, saya mengilustrasikan gitu ya, merenungkan firman Tuhan ini seperti seekor sapi memakan makanannya, rumput biasanya kan begitu. Atau daun gamal kalau di Singaraja ya. Nah, apakah sobat muda pernah melihat sapi makan? Mungkin pernah. Kalau belum pernah melihat langsung, coba buka di YouTube ya, cari sapi makan rumput, pasti ketemu tuh. Nah, ketika ketemu sapi makan rumput, coba diperhatikan. Dia akan mengunyahnya berkali-kali. Bahkan ketika dia tidak lagi di hadapan rumput-rumput itu, mungkin dia di bawah pohon atau beberapa meter dari palungan tempat dia makan, dia akan tetap mengunyah seperti orang makan permen karet. Waktu saya masih kecil, saya bingung juga kenapa sapi suka ngunyah gitu. Kayak saya makan permen karet. Tentu dia nggak makan permen karet dong. Tapi memang begitulah cara dia mencerna rumput itu. Sapi punya beberapa perut ya di dalam tubuhnya yang mencerna begitu rupa sampai semua nutrisi dari rumput itu terurai dan terserap oleh tubuhnya. Nah, demikian juga firman Tuhan sebenarnya. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan kita renungkan dalam waktu yang lama. Ya. Tapi ingat ya, jangan dijadikan beban. Merenungkan firman Tuhan tidak boleh dijadikan beban. Begitu kita menjadikannya beban, langsung kontraproduktif sebenarnya. Tapi kita nikmati. Nah, ini dia yang produktif. Nikmati, kita renungkan. Kalau mungkin tidak satu ayat penuh, mungkin penggalanya gitu, yang menjadi rema, berbicara secara pribadi, kita renungkan terus. Nah, jikalau kita biasa seperti itu, apa yang terjadi? Tanpa sadar, iman kita akan tumbuh. Iman yang tumbuh tidak hanya sekadar tumbuh, dia akan tumbuh semakin besar dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Berbuah dalam pelbagai kebajikan, berbuah dalam hikmat dan kuasa. Yang dalam konteks Yosua membuat dia bertindak hati-hati, bertindak bijaksana. Ya, namanya anak muda kan, emosi kita cukup tinggi, biasanya ego kita pun juga cukup tinggi. Butuh waktu untuk kita bisa jadi pribadi yang cakap mengendalikan diri, stabil, kokoh, teguh gitu ya, firm dalam segala kondisi. Itu butuh waktu. Tapi biasanya kita sebagai anak muda, jiwa, emosi kita tinggi juga. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan akan menolong kita supaya kita bertindak hati-hati, supaya kita bertindak bijaksana. Ya, saya yakin dan percaya kita semua sadar perlu kebijaksanaan yang besar untuk menjalani hidup ini dengan baik, betul? Akhir-akhir ini saya banyak baca berita ya, yang isinya anak-anak muda itu jatuh kepada narkoba. Baru-baru ini ada artis yang tertangkap lagi, dia musisi ya, penyanyi, kemudian dia tertangkap karena memakai narkoba. Apa sebabnya? Jenuh, tidak bahagia, tidak sukacita, hidupnya hampa dan kosong. Dia membutuhkan obat yang membuat hormon di kepalanya stabil begitu, supaya ada sukacita. Dia membutuhkan endorfin supaya dia senang begitu. Tapi saya beritahu, rahasia senang yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Karena setiap berkat dalam hidup ini ya, baik waktu yang kita punya, uang yang kita miliki, popularitas, pekerjaan, persahabatan, hobi, apapun juga, kalau dinikmati tanpa Tuhan, lama-lama jadi hampa dia. Seperti kita makan permen karet tadi. Tapi dalam literasi yang negatif ya, awalnya bagus, manis, sweet, lama-lama kok hambar gitu. Kita butuh Tuhan. Karena kita dirancang semua untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Dari semua pribadi yang paling dekat dengan kita harusnya paling dekat dengan Tuhan. Paling akrab dengan Dia. Memang akrab dengan Tuhan bukan berarti kita menyembah Tuhan 5 jam sehari gitu ya, membaca Alkitab 1 kitab per hari. Tidak mesti juga begitu. Tapi artinya dalam sepanjang hari itu kita selalu ingat kepada Tuhan gitu loh. Ada firman yang bergema di hati kita, bahkan di alam bawah sadar kita. Ada iman yang terus bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Ada buah roh yang semakin nampak dalam hidup kita ya. Sehingga kita bertindak hati-hati. Kita bertindak bijaksana. Mengapa bertindak bijaksana itu penting? Sebab tidak jarang orang itu menyesal setelah bertindak terlalu berlebihan ya. Ingat saudara mendengar semua, waktu tidak bisa dikembalikan. Kata-kata sulit sekali ditarik kembali. Kalau kita tidak hidup bijaksana, nanti punya penyesalan yang besar, itu menghantui kita terus-menerus. Bukankah itu menyakitkan? Tapi kalau kita ikut firman Tuhan, kita bertindak hati-hati,
Kita bertindak bijaksana, yang berbahagia siapa? Bukankah kita juga? Dan kalau kita sudah bertindak hati-hati, firman Tuhan berkata, kita pun juga akan dituntun oleh Tuhan supaya menjadi orang yang berhasil. Yosua berhasil dalam peperangannya, berhasil dalam perebutan tanah Kanaan yang dikaruniakan kepada oleh Tuhan, berhasil dalam mengambil keputusan-keputusan yang jitu gitu ya. Berhasil. Kita pun juga perlu berhasil, bukan? Berhasil dalam kehidupan pribadi kita, berhasil dalam pertemanan, persahabatan kita, berhasil dalam relasi kita, berhasil dalam studi kita, kan begitu. Berhasil dalam studi kita, pekerjaan kita, berhasil dalam pelayanan kita, berhasil dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya keberhasilan itu kita perlukan dan Tuhan menyediakannya. Dan jalan Tuhan adalah renungkan firman-Nya sehari-hari. Bahasa di kitab Yosua siang dan malam ya, day and night, sehari-hari. Ya, sepanjang hari ada firman yang bergema di alam bawah sadar kita yang membangkitkan iman dan menumbuhkan iman kita. Kemudian yang terakhir, berkatnya adalah kita beruntung. Beberapa orang berkata dia nggak percaya kepada keberuntungan, ya terserahlah. Di dalam Tuhan rupanya adalah berkat keberuntungan. Berkat keberuntungan dari Tuhan bukan dari jimat ya, tidak. Keberuntungan dari Tuhan adalah hasil dari bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan menuntun kita di jalan yang membuat kita melihat tangan Tuhan yang ajaib ya. Misalnya contohnya kita sedang menghadiri resepsi gitu misalnya ya. Ada teman kita yang menikah di sana, kita ketemu dengan koneksi baru untuk mengembangkan mungkin bisnis kita, atau untuk mengembangkan hobi kita, atau untuk mengembangkan proyek yang sedang kita jalani ya. Kita berjalan, ada saja hal-hal yang membuat kita merasa apa yang kita dapatkan dari perjalanan itu jauh lebih berharga dari sekedar perjalanan itu gitu loh. Saya yakin sobat muda mengerti dan barangkali juga punya pengalaman itu. Dan saya mendorong kita untuk setiap hari berleksio divina, merenungkan firman Tuhan dan ber-unplug gitu ya, menjauhkan diri dari koneksi dunia sementara waktu supaya kita diisi, dicas, HP aja dicas, laptop dicas, masa kita enggak kan gitu ya. Sehingga kita diisi terus dengan kekuatan baru, disegarkan, diberi hikmat dan kuasa untuk menjalani hidup kita, sehingga kita akhirnya bertindak bijaksana, berhasil dan beruntung. Amin.